Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, materi yang mungkin belum pernah kalian dapatkan di bangku SD ataupun SMP. Kita akan belajar tentang matematika yang berada di sekeliling kita dan mungkin selalu kita jumpai langsung maupun dalam bentuk foto atau gambar. Di sekitar kita ada banyak bangunan unik yang dibangun oleh arsitek handal yang semuanya bangunan itu pasti menggunakan hitungan matematika. Dari perhitungan dengan beberapa rumus matematika dan angka-angka yang dipilih sehingga akan tercipta bangunan yang unik dan sangat identik dengan unsur matematika, utamanya pada bidang geometri. Matematika di berbagai tempat, banyak kita jumpai di sekeliling kita. Sampai dengan kita bernapas pun itu adalah aplikasi dalam matematika. Ketika kita berlibur bersama keluarga, kita sering menjumpai tempat yang memiliki interior dan eksterior yang unik sehingga aplikasi matematika ada di dalamnya. Seperti halnya beberapa bangunan yang ada di Afrika seperti Stadion Cape Town, Mapungubwe Interpretation Center, Bosjes Chapel, dan Dubai Canopy. Dapat kita lihat bangunan unik ini sehingga sangat erat dengan unsur geometri atau matematika di dalamnya. Kita lanjut kepada beberapa contoh bangunan yang tergolong unik dan sangat erat dengan unsur geometri di dalamnya. Yang pertama adalah Bosjes Chapel. Bangunan Bosjes Chapel ini merupakan bangunan yang mengimplementasikan matematika dalam bentuk geometri dan berhubungan dengan integral. Unsur bentuk parabola dan hiperbola yang disatukan dalam desain atap bangunan ini sehingga sangat kuat hubungannya dengan matematika. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat video penjelasan tentang Bosjes Chapel ini. Kapel ini tingginya 6 meter pada titik tertingginya dan berukuran 12 kali 20 meter. Atapnya menopang dirinya sendiri dengan hanya 4 titik kontak tanah yang masing-masing menerima beban 500 kN. Kapel ini terbuat dari beton bertulang dengan permukaan beton yang dimodifikasi polimer di atasnya. Analisis dilakukan untuk meminimalkan ketebalan pelat dan memaksimalkan pemanfaatan material untuk membantu mencapai desain elegan yang memenuhi penggerak arsitektur. Atap mengandung elemen lengkungan parabola dan hiperbolik dan permukaan bentuk-bentuk yang dirancang secara terpisah ini dapat secara inheren sangat kuat dan terlihat dalam banyak contoh arsitektur di kapel. Elemen-elemen dari bentuk-bentuk ini dapat dilihat berulang-ulang, terbalik, dipotong dan digabungkan melalui pengulangan satu segmen sementara beberapa dari bentuk-bentuk ini berkontribusi terhadap kekakuan struktur dan bekerja dengan beton dan tekan, banyak bagian yang mengalami tegangan dan tekukan. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya tulangan atas dan bawah yang konstan di seluruh area struktur yang mengalami tegangan tinggi. Dikakukan dengan batang tulangan tambahan dan bila perlu meningkatkan ketebalan pelat atap karbon yang terkandung setara dengan 46 ton karbon dioksida. Total karbon yang terkandung dalam struktur adalah 226 ton karbon dioksida yang setara ruang bawah tanah menyumbang 56 terhadap total karbon yang terkandung. Tujuan ruang bawah tanah adalah untuk penyimpanan dan sebagai struktur kecil dengan satu tujuan. Saya akan mempertanyakan ukuran dan kebutuhannya dalam langkah kedua untuk mengurangi karbon. Saya mencari berbagai bentuk atap yang lebih efisien secara struktural yang dapat dirancang untuk mencapai 4 pendorong desain utama. Setelah meneliti dan bereksperimen dengan berbagai bentuk saya sampai pada desain akhir yang terdiri dari 4 paraboloid hiperbolik beton yang terhubung. Bentuk melengkung ganda memberikan struktur dengan kekakuan yang sebagian besar bekerja dalam kompresi dan hanya membutuhkan tulangan minimal untuk mencegah retak. Ukuran dasar dan penemuan bentuk desain dilakukan dengan memplot praktik parabola. Bentuk-bentuk ini akan dioptimalkan menggunakan desain 3D dan perangkat lunak analisis untuk benar-benar meminimalkan material yang digunakan. Kapel saat ini dapat menampung 80 orang dan memiliki ruang lantai yang tidak terpakai karena denahnya yang luas. Dalam desain baru ini denah lantai dikurangi dan dimanfaatkan sepenuhnya sehingga menghilangkan pelat lantai dasar berukuran berlebihan yang merupakan kontributor terbesar untuk menyulam karbon dengan asumsi sebagian ruang bawah tanah kecil. Energi yang terkandung dalam desain baru ini setara dengan 63 ton karbon dioksida. This eliminates an excessively sized ground floor slab, which was the third biggest contributor to embodied carbon.
Assuming a small partial basement, the embodied energy of the new design is 63 tons of carbon dioxide equivalent. Bangunan yang kedua adalah Museum Guggenheim yang berada di Amerika Serikat. Museum Guggenheim di New York, Amerika, adalah museum internasional yang memamerkan seni modern yang dikunjungi oleh banyak orang dari seluruh dunia. Museum Guggenheim di New York ini nama lengkapnya Museum Solomon R. Guggenheim. Selain di New York, ada beberapa museum lain yang memakai nama Guggenheim. Ada Museum Peggy Guggenheim di Venesia, Italia, Museum Guggenheim Bilbao di Spanyol, dan Museum Guggenheim di Abu Dhabi. Karya seni yang ditampilkan pada museum ini kebanyakan berupa lukisan. Ada pula seni patung modern. Bangunannya berbentuk spiral ke atas dengan ruang tengah yang terbuka ditutupi dengan kubah kaca. Bentuk spiral ini masuk ke dalam bidang geometri dalam matematika. Kita akan melihat bagaimana interior dan eksterior yang ada di dalamnya. Silahkan simak video berikut. Bangunan yang terakhir adalah Ingalls Ring. David S. Ingalls Ring adalah arena hoki yang terletak di Yale University. Bangunan ini dirancang oleh arsitek bernama Eero Saarinen. Konstruksi bangunan ini dimulai pada tahun 1953 hingga 1958. Sejak konstruksi awal Ingalls Ice Ring ini melakukan renovasi pada tahun 2008 hingga 2010. Bangunan ini disebut juga dengan sebutan Yale Wall, karena pada bangunan ini menyerupai bentuk paus. Struktur pada bangunan Ingalls Ice Ring terdiri dari lengkungan beton sepanjang 91 meter sebagai struktur utama dari bangunan ini. Tinggi struktur utamanya adalah 23 meter. Bangunan ini memiliki bentuk oval elips yang simetris. Perhitungan matematika di atas dapat dihitung menggunakan rumus elips dengan berbagai rumus. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video berikut ini. Saarinen mengirim orang-orang dari kantornya ke seluruh negeri untuk melihat seperti apa arena hoki yang bagus itu dan mereka kembali dan berkata, semuanya mengerikan. Semua hanya lumbung dengan es di tengahnya. Jadi dia mulai membuat sesuatu yang bisa mengekspresikan keseruan permainan hoki. Kami mempunyai masalah atap dan cara baru menggunakan material lama. Kami merentangkan ruangan dengan satu lengkungan beton, lalu menggantungkan kabel dari lengkungan itu, dan di atasnya kami membangun atap. We're spanning the space by one single concrete arch, then hanging cables from that arch, and on that we build the roof. Ingat, dia ingin menjadi pematung, jadi dia memiliki sifat itu dalam dirinya. Dari mana dia mendapatkan ide untuk memperluas struktur dan menciptakan lampu di ujungnya yang membuatnya tampak seperti kapal Norse? Aku tidak tahu. Saarinen membuat bentuk yang menakjubkan, Ingalls Ring, untuk sementara waktu, disebut sebagai paus Yale. Itu hampir tampak seperti ikan paus besar yang terdampar di pantai, objek pahatan yang hebat ini. Anda belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Itu adalah sikap yang hampir bisa Anda gambarkan sebagai sesuatu yang indah, kesediaannya untuk membuat arsitektur menjadi menghibur. Dia peduli dengan gambaran apa yang ditimbulkan oleh bangunan, seperti apa rasanya. Dia ingin menciptakan bangunan yang membuat Anda terlibat secara emosional, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi dengan modernisme di tahun 50-an. With modernism in the 50s.